Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq Al-Farabi 870–950 Masehi atau disingkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama lain Abu Nasir Al-Farabi. Dalam beberapa sumber, ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkan ibnu Uzala Al-Farabi. Juga dikenal di dunia barat sebagai Al-Farabius, Al-Farabi, Farabi, dan Abu Nasir. Kemungkinan lain adalah Farabi adalah seorang Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah adalah salah satu aliran dalam Islam di mana yang menjadi dasar akidah mereka adalah soal imam yang berasal dari Turki. Riwayat hidup Al-Farabi. Al-Farabi memiliki ayah seorang ofisir tentara Turki keturunan Persia, sedangkan ibunya berdarah Turki asli. Sejak dini ia digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subjek yang dipelajari. Pada masa awal pendidikannya, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama, fiqh, tasfir, dan ilmu hadis, dan aritmatika dasar. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara, dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Tahun 940 Masehi, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Syaf al-Daula al-Hamdanid, kepala daerah distrik Aleppo yang dikenal sebagai simpatisan para imam Syiah. Kemudian Al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun Rajab 339 Hijriah atau 6 Desember 950 Masehi. Di masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'ti, masih dinasti Abbasiyah. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang diulung di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan baik. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik, Kitab Al-Musikah. Selain itu, ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan berbagai alat musik. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak berkarya. Jika ditinjau dari ilmu pengetahuan, karya-karya Al-Farabi dapat ditinjau menjadi 6 bagian, yaitu 1. Logika, 2. Ilmu-ilmu matematika, 3. Ilmu alam, 4. Teologi, 5. Ilmu politik dan kenegaraan, 6. Bunga rampai, Kutub Munawwa'ah. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, kota atau negara utama, yang membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum lahiriah Islam. Filsafat politik Al-Farabi, khususnya gagasannya mengenai penguasa kota utama, mencerminkan rasionalisasi ajaran imamah dalam Syiah. Pemikirannya seorang filsuf Al-Farabi tentang asal-usul negara dan warga negara. Menurut Al-Farabi, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka manusia menjalin hubungan-hubungan asosiasi. Kemudian dalam proses yang panjang, pada akhirnya terbentuklah suatu negara. Menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup, antara lain sandang, pangan, papan, dan keamanan, serta mampu mengatur ketertiban masyarakat, sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata, menurut Al-Farabi adalah negara utama. Menurutnya, warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara, yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnya, mabadi, yang berarti dasar, titik awal,
prinsip, ideologi, dan konsep dasar. Keberadaan warga negara sangat penting karena warga negaralah yang menentukan sifat, corak, jenis negara menurut Al-Farabi. Perkembangan dan atau kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. Mereka juga berhak memilih seorang pemimpin negara, yaitu seorang yang paling unggul dan paling sempurna di antara mereka.